Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, masuk dalam hatiku. Selamat hari Minggu adik-adik. Horas, apa kabar adik-adik yang di rumah? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap sukacita ya. Nah adik-adik, hari ini Minggu tanggal 10 Juli 2022, adik-adik akan ditemani oleh Kak Nova dan juga Kak Tika. Dan untuk tema ibadah kita pada hari ini yaitu bangun dari kemalasan. Sebelum kita mulai nih Kak Nova, kita cek dulu nih kesiapan daripada adik-adik yang ada di rumah. Alkitab, alat tulis, buku, dan jangan lupa ya uang persembahan yang nantinya dimasukkan ke celengan ya Kak Nova ya. Betul Kak Tika. Sepertinya adik-adik sudah siap nih Kak. Kita akan mulai ibadah kita dengan saat teduh terlebih dahulu. Selesai. Nah, sepertinya adik-adik udah siap nih Kak Tika. Sudah duduk dengan manis. Kita juga sudah mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memulai ibadah kita dengan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 14 yang judulnya Yuk Ayo Teman. Yuk Kak Syera. Yuk ayo teman, kita ke gereja. Yuk ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Kita nyanyikan sekali lagi ya Kak. Yuk. Yuk ayo teman, kita ke gereja. Yuk ayo teman, jangan sampai tertinggal.
bernyanyi berdoa, dengarkanlah firman-Nya, mari nyatakan kasih setia-Nya. Adik-adik semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Tapi sebelumnya, Alkitabnya sudah tersedia apa belum? Kalau sudah, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama. Kasih karunia menyertai kamu sekalian dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Nah, kita akan membaca firman Tuhan hari ini dari kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Amsal 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan membaca bersama-sama. Inang Pendeta akan membaca di sini dan adik-adik semua boleh membaca di rumah masing-masing. Kita mulai. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Wah, adik-adik semua, 2 minggu ini kita belajar dari kitab Amsal. Nah, kalau minggu lalu kita belajar dari kitab Amsal pasal yang ke-3. Hari ini kita belajar dari kitab Amsal pasal yang ke-6. Nah, firman yang sudah kita baca ini adalah tentang teguran kepada orang-orang yang malas. Teguran kepada orang-orang yang malas. Dalam firman ini dikatakan orang yang malas itu adalah orang yang maunya baringan melulu, tidur melulu, bangun tidur, bangun tidur. Itu aja kerjanya. Malas, dia nggak mau ngerjakan apapun. Dia nggak mau ke ladang, dia nggak mau ngerjakan ini, dia nggak mau ngerjakan itu. Dia pengennya hanya malas-malasan, tidur-tiduran dan berharap bahwa panen akan datang, makanan akan datang, lumbung padinya akan penuh, dia akan sukses, dia akan berhasil. Itu yang ada dalam pikiran orang malas itu. Makanya firman Tuhan hari ini mengajak kita bahwa ternyata bermalas-malasan itu bukanlah sifat dari anak Tuhan. Ya, bermalas-malasan itu bukanlah sifat dari anak-anak Tuhan. Coba kita bayangkan sampai orang malas itu disuruh belajar kepada semut. Kan tadi dikatakan demikian. Hai pemalas, belajarlah kepada semut. Kenapa dengan semut? Nah, kalau kita perhatikan, semut itu kan gigih. Semut itu kan tekun, ya. Terus kemudian mereka itu kompak, kerjasama yang baik. Kalau kita perhatikan dia untuk mengangkat makanan gitu ya. Atau katakanlah apa ya makanannya, misalnya pecahan daripada roti gitu kan. Nanti mereka akan sama-sama itu lalu dikasih ke semut berikutnya, lalu semut berikutnya memberikan ke yang di depannya, begitu terus lalu kemudian mereka akan memiliki makanan yang banyak karena mereka gigih, karena mereka tekun. Sedikit demi sedikit makanan yang kecil lalu kemudian lama-lama menjadi banyak. Kalau tekun, kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, kalau kompak, kerjasamanya baik, maka mereka akan mendapatkan makanan yang banyak. Jadi sehingga ketika kelaparan datang, mereka tidak akan kekurangan makanan karena mereka sudah menyimpannya dengan baik. Nah, sementara orang malas yang nggak dapat makanan, kalau kelaparan datang sudah akan kelaparan. Kalau kelaparan nggak makan-makan akan
mati. Gitu kan, kalau kita nggak makan, mati dong. Gitu. Nah, makanya diingatkan ternyata bahwa kita itu sebagai anak-anak Tuhan, nah ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pesan yang akan disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Satu tadi yang dikatakan hai pemalas katanya. Berarti kita itu nggak boleh malas. Kita itu nggak boleh malas sebagai anak-anak Tuhan. Kita itu nggak boleh malas. Kalau nggak boleh malas harus rajin, ya kan? Ya. Kalau nggak boleh malas berarti harus rajin gitu. Kenapa? Kalau kita malas gimana? Coba, kalau malas makan, kelaparan. Kalau malas belajar, akan ketinggalan. Tidak naik kelas. Nilainya akan selalu turun atau tidak baik, tidak bagus gitu kan. Akan mengecewakan diri sendiri, akan mengecewakan bapak ibu guru, akan mengecewakan orang tua, ya kan? Jadi kalau orang yang malas itu memang dia akan mendapatkan kegagalan. Ya, dia akan gagal, kemudian juga dia akan dibenci, nggak disukai, ya kan? Coba, siapa yang suka dengan orang malas? Nggak ada. Mama papa juga pasti nggak suka, nggak senang lihat kita kalau kita menjadi anak yang malas, gitu kan? Lalu kemudian firman Tuhan hari ini juga mengajarkan kepada kita supaya yang kedua, kita jangan menunda-nunda untuk mengerjakan sesuatu. Kan tadi dikatakan demikian. Tidak boleh menunda-nunda mengerjakan sesuatu. Kalau menunda-nunda itu berarti orangnya malas. Kamu ada tugas dari sekolah. Sampai di rumah kamu tidak langsung mengerjakan. Tapi kamu main game. Atau kamu main bola. Atau kamu tidur-tiduran terus gitu. Wah udah nantilah gampang gitu kan. Nantilah gampang, masih ada waktu gitu kan. Nah terus itu udah selesai main, terus kemudian mandi, nantilah gampang, terus kamu asik nonton. Terus udah malam, baru kamu ingat lagi ada tugas, akhirnya bagaimana? Kamu lembur sampai tengah malam mengerjakan tugas. Besok pagi bukannya bangun, tapi kamu sudah ngantuk berat, akhirnya ketiduran, gak jadi deh sekolah. Gitu. Yang rugi siapa? Kita, yang rugi kamu. Makanya jangan menunda-nunda untuk mengerjakan sesuatu. Kalau misalnya mama papa suruh, mama papa mau pergi kemana gitu kan, terus kamu disuruh, nanti kamu cuci piring ya gitu. Atau kamu nanti bersihkan rumah ya, nanti kamu sapu halaman ya. Terus kamu jawab, iya ma, iya pak gitu kan. Terus, udahlah gak ada mama papa, nantilah, bolehlah itu nanti. Kalau kira-kira udah mau pulang baru dikerjakan gitu kan. Nah akhirnya sampai mama papa pulang kamu tidak mengerjakan apa-apa karena keasikan main. Akhirnya kamu kena marah, ya kan? Kamu kena marah sama mama dan papa gitu. Berarti kalau kita menunda-nunda untuk melakukan pekerjaan kita, maka hasilnya adalah kita kena marah, kita kemudian juga merugikan diri sendiri, merugikan orang lain gitu. Makanya kalau begitu, kalau dikatakan tidak menunda-nunda pekerjaan, tidak menunda-nunda melakukan tugas, berarti sampai di rumah kalau ada tugas dari sekolah harus dikerjakan cepat-cepat. Kalau sudah selesai baru bisa main, baru bisa nonton, baru bisa main bola, baru bisa main gadget dan lain sebagainya. Gitu. Nah, itu yang dipesankan oleh firman Tuhan kepada kita hari ini. Berarti jangan malas, tapi jadilah anak yang rajin. Kemudian jangan malas, tapi jadilah anak yang tekun, gigih, gitu kan. Jadi sampai berhasil, sampai kita mengerti, sampai kita tahu. Gitu. Anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik semua, itulah yang menjadi pesan daripada firman Tuhan kepada kita hari ini. Dan kita akan memasuki aktivitas kelas bersama dengan kakak guru sekolah minggu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta. Dan untuk meresponi firman Tuhan yang tadi sudah dibawakan pendeta, mari kita bernyanyi lagu pujian sekolah minggu yang berjudul Semut dan Belalang yang Rajin Bekerja. Yuk Kak Syera.
badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Belalang tak punya raja, tapi berbaris rapi. Anak Tuhan di dalam gereja, dengarkan firman dan duduk rapi. Semut badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Adik-adik yang di rumah, saatnya kita aktivitas kelas. Nah, aktivitas seperti biasa akan dibagi menjadi 2. Aktivitas kelas kecil dan aktivitas kelas besar. Nah, yang pertama dulu ya Kak Tika ya, yang kelas kecil dari kelas TKA, TKB, dan kelas 1-2, aktivitasnya itu adalah menyusun kolase gambar semut dengan daun kering. Jadi adik-adik harus mencari nih daun kering mungkin di sekitar rumah, kemudian dipotong kecil-kecil dan menempelkan daun tersebut ke gambar semut seperti ini nih contohnya. Nah, sudah kelihatan kan? Tenang saja, nanti untuk gambarnya akan dikirimkan dalam bentuk file ke grup kelas masing-masing. Nah, seperti biasa ya Kak Tika ya, kalau sudah selesai minta tolong kepada mama atau papa untuk memfoto adik-adik dengan memegang hasil aktivitasnya dan mengumpulkan di grup kelas masing-masing, karena itu sebagai absensi juga adik-adik mengikuti ibadah di minggu ini. Selanjutnya Kak Tika. Nah, selanjutnya nih Kak, jadi untuk adik-adik kelas besar yaitu 3, 4, 5, 6, aktivitasnya sama dengan adik-adik kelas kecil, yaitu membuat kolase dari daun kering. Tapi untuk adik-adik kelas besar nih, ada tambahannya ya adik-adik, tambahannya yaitu menuliskan ayat dari Alkitab dari Amsal 6 ayat 6 di bawah gambar semutnya ya. Di sini boleh. Jadi nanti yang isinya nih adik-adik di Amsal 6 ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah, setelah adik-adik buat dan menuliskan ayatnya di bawah, jangan lupa difotokan dan yang pastinya di-share di grup kelas masing-masing karena sebagai absensi untuk minggu ini ya adik-adik. Demikianlah untuk aktivitas kelas kita minggu ini. Sampai bertemu kembali aktivitas minggu berikutnya. Nah, adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah melakukan aktivitas. Kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman hari ini yang mengajarkan kepada kami supaya kami menjadi anak-anak yang rajin, jauh dari hal-hal yang menunda-nunda pekerjaan, tetapi kami sungguh-sungguh tekun, rajin di dalam kehidupan kami ini supaya semua boleh membawa kebaikan bagi kami, boleh membawa kesuksesan, boleh membawa keberhasilan di dalam hidup kami ini. Berkati kami semuanya dalam tuntunan Roh Kudus-Mu agar kami sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun! Selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini, yaitu dari tanggal 4 sampai 10 Juli 2022. Ada banyak nih Kak Tika. Kita ganti-gantian ya bacanya ya. Yang pertama Michelle Theodore Serenauli Turnip. Yang kedua nih Kak ada Jason Mark Simorangkir. Yang ketiga ada Villano Martin Sebastian Tobing. Yang keempat ada Grace Leora Nauli. Yang kelima Gracia Anggita Pakpahan. Dan yang keenam ada Queen Hasian Olin Sinaga. Yang ketujuh ada Christabel Romora Prinsesa Turnip. Dan yang ke-8 ada Yulita Valerina Manula. Dan yang terakhir Audrey Marsaulina Immanuela Panjaitan. Nah,
Kak Nova dan Kak Tika mewakili Amang dan Inang Pendeta, Amang dan Inang Pengurus, Abang dan Kakak GSM mengucapkan Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Untuk merayakan nih adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini, kita mau menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun untuk adik-adik yang berulang tahun. Yuk Kak Syira. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Michelle, padamu Jason, padamu Vilano, padamu Grace, padamu Gracia, padamu Queen, padamu Christabel, padamu Yulita, padamu Audrey. Selamat ulang tahun. Nah, adik-adik, kita dengarkan Warta Sekolah Minggu HKBP Pasar Minggu untuk minggu hari ini tanggal 10 Juli 2022. Yang pertama, untuk hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 atau hari ini, yang mengikuti ibadah sekolah minggu offline atau tatap muka di gereja adalah anak sekolah minggu kelas TKA. Nah, jadi untuk aktivitas dan nanti absensinya itu semua di gereja ya. Dan untuk anak sekolah minggu kelas TKB 1, 2, 3, 4, dan 5, 6 tetap mengikuti ibadah secara online, yaitu di rumah masing-masing ya. Dan untuk absensi serta pengumpulan aktivitas itu seperti biasa, tetap melalui WhatsApp grup masing-masing. Jadi jangan sampai tidak absen ya dan tidak mengumpulkan aktivitas. Untuk link ibadah seperti biasa akan di-share di grup kelas masing-masing tentunya. Yang kedua, Kak Tika? Nah, yang kedua nih adik-adik, hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 yang mengikuti ibadah sekolah minggu offline atau tatap muka adalah anak sekolah minggu kelas besar nih Kak Nova, yaitu 3, 4, dan 5, 6. Jadi diharapkan agar anak sekolah minggu kelas 3, 4, dan 5, 6 untuk hadir di ibadah sekolah minggu. Masuknya pukul 7 ya, 7 WIB atau 7 pagi. Ibadah sekolah minggu diadakan di RSG HKBP Pasar Minggu. Anak sekolah minggu yang mengikuti sekolah minggu offline wajib sudah vaksin kedua ya, dan memakai masker selama kegiatan ibadah berlangsung, dan pastinya mematuhi prokes ya, prokes yang sudah ada. Bagi adik-adik kelas TKA, TKB, dan 1, 2 tetap mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Untuk link ibadah akan di-share di grup kelas masing-masing ya. Nah, demikianlah warta sekolah minggu. Tapi setelah warta ini akan ada pengumuman penting nih dari seksi pendidikan HKBP Pasar Minggu ya Kak ya? Iya, betul sekali Kak. Ya, demikianlah warta hari ini. Shalom. Selamat pagi Amang Inang Pendeta, segenap perhalado, Amang Inang terkasih dan adik-adik sekolah minggu yang kusayangi dan yang kubanggakan. Kami mewakili seksi pendidikan ingin mengajak Amang Inang yang memiliki anak usia 3-5 tahun untuk bergabung mendaftarkan anak-anak kita di Sekolah Terang Kasih HKBP Pasar Minggu. Sesuai dengan visi Sekolah Terang Kasih, yaitu menjadi lembaga pendidikan Kristen yang menghasilkan generasi unggul dan bermutu dalam iman, karakter ilmu, dan pelayanan, maka setiap siswa tidak hanya dibekali dengan pendidikan ilmu dan karakter, namun juga unggul dalam iman berdasarkan nilai-nilai Kristiani.
Mari Amang Inang segera daftarkan anak-anak kita di Sekolah Terang Kasih HKBP Pasar Minggu. Formulir dan pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat diperoleh di meja pendaftaran yang buka setiap hari Rabu dan Minggu pada pukul 9 sampai 13 di gedung fasilitas lantai dasar atau dengan menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di bawah ini. Horas! Nah, adik-adik, ketika tadi kita sudah sama-sama bernyanyi bersama, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita sudah merayakan ulang tahun juga, ada aktivitas kelas juga, banyak ya Kak? Nah, karena kita akan menutup ibadah, kita akan bernyanyi satu lagu penutup dengan judul Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Ini lagu penutup sambil kita mengumpulkan persembahan ke dalam celengan masing-masing ya. Jadi dipersiapkan persembahannya. Sudah ready adik-adik? Yuk Kak Syera. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita nyanyikan sekali lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, adik-adik semua, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa bersama. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu, Bapa dalam surga. Kami sungguh bersuka cita karena Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami hari ini, telah bersama-sama dengan kami dalam sukacita kami, menyanyikan pujian kami kepada Tuhan, dan bermohon kepada Tuhan serta dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan hari ini sungguh-sungguh boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan kami percaya Tuhan akan selalu menuntun kami, menguatkan kami, dan memampukan kami untuk selalu hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh anak-anak kami kepada Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa memberkati mereka semua dalam pertumbuhan jasmani dan rohani mereka masing-masing. Tuhan senantiasa
bersama-sama dengan mereka, mendampingi mereka lewat orang tua mereka, sehingga mereka senantiasa boleh belajar akan firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan mereka, terlebih di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa juga biarlah kiranya anak-anak kami ini selalu dipenuhi dengan sukacita dalam masa-masa pertumbuhan mereka di tengah keluarga, di gereja, di sekolah mereka, dimanapun mereka berada. Tuhanlah selalu menjagai dan memelihara kehidupan mereka. Kami juga bermohon biarlah kiranya Tuhan menambah-nambahkan kepada mereka hikmat, bijaksana, kepintaran yang daripada Tuhan, supaya mereka semua boleh meraih apa yang menjadi cita-cita mereka, yang membawa kesukaan bagi mereka, bagi orang tua, dan juga membawa kesukaan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa dalam surga ketika kami mengingat seluruh anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu di gerejamu ini yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Kami sungguh-sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Dan Engkau telah menambahkan 1 umur lagi kepada mereka semuanya. Biarlah kiranya Tuhan semakin memelihara kehidupan mereka dengan menambahkan panjang umur, menambahkan kesehatan, menambahkan sukacita, menambahkan juga kepintaran kepada mereka semuanya, sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang selalu dipenuhi dengan hikmat, dipenuhi dengan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Biarlah mereka semua boleh dibentuk oleh kasih karunia Tuhan menjadi anak-anak yang penurut, anak-anak yang taat, anak-anak yang selalu setia kepadamu. Kami berdoa juga buat seluruh orang tua dari anak-anak kami. Tuhan, biarlah Engkau yang membuka berkat-Mu yang berkelimpahan di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah Engkau yang menuntun mereka kepada pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang berhasil, sehingga mereka boleh bersukacita menjalani kehidupan mereka lewat pekerjaan, lewat aktivitas yang telah Tuhan percayakan kepada mereka semuanya. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bekerja, apapun yang mereka lakukan, biarlah Tuhan yang selalu memberkati mereka semuanya. Kami juga berdoa Bapa dalam surga untuk seluruh kegiatan-kegiatan yang boleh kami lakukan di tengah-tengah gerejamu, terlebih pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu di gerejamu ini. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati kami semua, memberikan kesehatan kepada kami, supaya setiap pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, dengarkanlah kami juga tatkala kami bermohon dalam doa Bapa kami yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Kita sama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian hari ini sampai selamanya. Amin. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu untuk hari ini. Kak Tika dan Kak Nova mewakili Amang dan Inang Pendeta, Amang dan Inang pengurus seksi sekolah minggu, dan seluruh kakak abang guru sekolah minggu tetap berpesan, tetaplah berdoa, Jagalah kesehatan, patuhi papa dan mama. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu berikutnya. Dah.